Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Tadris IPA kelas B semester 2. Mohon maaf, di sini Bu Alfira akan menyampaikan review terkait dengan presentasi dan makalah yang sudah disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan Mbak Salma, Mbak Yuni, kemudian Mbak Amalia. Oke, langsung saja di sini Bu Alfira akan memberikan review terkait dengan latar belakang. Baik, untuk latar belakang di sini sudah disampaikan pentingnya landasan pendidikan seperti yang saya sampaikan pada review minggu lalu ya. Di sini landasan pendidikan itu penting untuk dibahas ya, karena bermanfaat untuk membangun landasan pendidikan yang kokoh. Ya, ini di paragraf paling bawah ini. Pendidikan yang kokoh menjadikan sumber daya manusia yang cerdas dan juga untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, perhatikan untuk penulisan makalah atau karya tulis ilmiah, jangan sampai dalam suatu paragraf itu hanya terdiri dari satu kalimat saja. Minimal ada 2 kalimat. Kalimat pertama itu sebagai ide utama atau ide pokok, kemudian kalimat berikutnya itu berfungsi sebagai ide penjelas atau kalimat penjelas. Nah, Anda di sini juga bisa menambahkan bahwa ada unsur-unsur pendidikan seperti pendidik maupun peserta didik itu juga perlu memperhatikan landasan pendidikan ini supaya tujuan pendidikan nasional itu dapat tercapai. Begitu juga untuk calon guru atau calon pendidik. Perlu memperhatikan landasan pendidikan baik yuridis, filosofis, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, tambahkan lagi di paragraf terakhir adalah penutup dari latar belakang. Ya, Anda bisa sampaikan kalimat seperti ini. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun suatu makalah yang membahas tentang uraian landasan pendidikannya. Titik, satu kalimat yang terdiri dari landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan budaya, dan lain sebagainya. Jadi minimal ketika Anda membuat paragraf itu jangan sampai hanya terdiri dari satu kalimat, mohon maaf ya. Oke, untuk rumusan masalah, apakah yang dimaksud dengan landasan filosofis pendidikan dan seterusnya. Oke. Nah, langsung di bab 2 pembahasan. Nah, kalau saya lihat ya, dan penyaji pun sudah menyadari bahwa yang ditulis itu memang cukup singkat. Nah, tipsnya ya, bagaimana supaya Anda menulis makalah itu tidak terlalu singkat? Maka, ketika Anda mengambil suatu materi, itu jangan hanya berasal dari satu referensi saja. Jadi, misalnya, ketika Anda menemukan suatu materi dalam suatu referensi, misalnya dari materi landasan filosofis pendidikan ini ya, jangan cukup di satu referensi saja. Anda bisa menambahkan ke referensi-referensi yang lain ya. Bisa tambahkan manfaat dari landasan filosofis pendidikan atau dasar-dasarnya seperti apa, itu dimasukkan di sini. Jangan cukup berhenti pada satu referensi saja. Dan saya juga melihat bahwa pada makalah ini ya, hampir semuanya atau bahkan semuanya referensi itu berasal dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Anda tidak boleh menulis atau mengambil dari blog, karena blog itu kita tidak tahu siapa yang menulisnya, apakah betul-betul seorang yang ahli atau bukan. Jadi, saya wajibkan untuk kedepannya mahasiswa ketika mengambil referensi, mengambil atau melakukan suatu sitasi itu harus mengambil dari jurnal. Ya, minimal ada
jurnalnya gitu ya. Jadi buku maupun jurnal. Dan saya rasa untuk mengakses jurnal untuk saat ini itu sangat sekali mudah ya. Saya barusan juga mencoba apakah materi ini sangat sulit dicari referensinya. Saya mencoba ya buka browser di Google ya. Jurnal landasan pendidikan, langsung muncul banyak. Atau langsung Anda tuliskan file type-nya jurnal landasan pendidikan PDF, langsung muncul banyak. Anda bisa mengambil PDF dari berbagai macam referensi yang muncul pada Google itu. Atau Anda bisa mencari atau membuka Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, di situ banyak sekali referensi-referensi yang berasal dari jurnal. Cukup Anda cari ya. Jurnal landasan pendidikan itu banyak sekali. E-book pun juga ada. Mungkin Anda beralasan, Bu, untuk mencari buku itu susah, Bu. Kita harus datang ke kampus gitu. Boleh datang ke kampus, boleh juga Anda mencari e-book. Cukup Anda cari e-book landasan pendidikan gitu. Atau Anda bisa menuliskan judul bukunya e-book buku ilmu pendidikan, e-book pendidikan, e-book landasan pendidikan. Saya rasa materi-materi ini seperti ini, materi ini sangat umum, banyak sekali yang membahas baik buku maupun di jurnal. Jadi untuk kedepannya materinya jangan sampai sesingkat ini gitu ya. Nah, ini ada fungsi landasan budaya dalam pendidikan, tapi yang di landasan sebelumnya saya rasa tadi juga belum ada. Landasan sosiologis pendidikan itu fungsinya apa, itu tidak ada gitu ya. Jadi jangan sampai Anda hanya mengambil dari blog ya, bahkan Anda dilarang untuk mengambil dari blog karena blog itu merupakan suatu sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mohon untuk kelompok 2 ini merombak atau merevisi total dari makalahnya. Jadi makalah ini tolong ditulis ulang, cari referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Bisa ya? Oke, latihan ya. Nanti kalau Anda mengalami kesulitan silakan Anda japri atau WA saya secara langsung gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya Anda sudah menggunakan footnote, maka tidak perlu ada nama yang muncul pada bagian utama dari makalah atau karya tulis ilmiah. Ini namanya body note. Oke, jadi tidak perlu ada tulisan nama seperti ini. Harus kalau misalnya pakai footnote masuknya di sini semuanya. Itu nama-namanya. Ya. Dan ini sangat singkat sekali ya. Oke, nah semuanya diambil dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Perhatikan juga tata tulis untuk format untuk menulis referensi-referensi di daftar pustaka. Harus ada namanya, harus ada tahunnya, ya, judulnya, dan format penulisan referensi dari buku jurnal itu berbeda. Jadi tolong diperhatikan, kita latihan mumpung masih semester 2. Nah, ini evaluasinya tidak hanya untuk penyaji tetapi untuk kelompok-kelompok yang akan tampil pada pertemuan berikutnya. Begitu ya. Nah, ini untuk makalah selanjutnya di bagian YouTube-nya. Oh, ini kok belum muncul. Nah, saya rasa